Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar tema 3B, subtema 4, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Buka halaman 146, pembelajaran 5. 146, pembelajaran 5. Suka duka pawang gajah. Pak Heri bekerja sebagai pawang gajah di Taman Safari Indonesia. Pak Heri sudah bekerja selama 15 tahun. Pak Heri bertugas menjadi pawang gajah bernama Mary. Mary merupakan gajah betina berumur 12 tahun. Mary sudah diasuh oleh Pak Heri sejak berumur 1 tahun. Menurut Pak Heri, gajah memang harus dilatih oleh pawang yang sama sejak kecil agar gajah itu mengenalnya. Pak Heri bertugas memberi makan, memandikan, dan melatih gajah. Pak Heri juga bertugas melakukan pengawasan kesehatan gajah yang diasuhnya. Lanjut halaman 147. Menjadi seorang pawang gajah bukanlah pekerjaan yang ringan. Pak Heri dapat saja terancam jiwanya jika gajah yang diasuhnya mengamuk. Namun, Pak Heri selalu merawat Mary dengan penuh kasih sayang dan menganggapnya seperti anggota keluarganya sendiri, sehingga selama Pak Heri bertugas, Mary tidak pernah mengamuk. Pak Heri sering mengajak Mary mengobrol seperti saling mengerti. Bahkan Pak Heri dapat mengetahui jika Mary sakit. Pak Heri dengan sabar melatih Mary agar dapat melakukan berbagai atraksi seperti bermain bola, melangkahi orang tanpa menginjaknya, dan melukis. Berkat kesabaran dan kasih sayang Pak Heri, Mary dapat melakukan berbagai atraksi tanpa mengalami kesulitan. Para penonton pun senang menyaksikan atraksi Mary. Apa pekerjaan Pak Heri? Yaitu sebagai pawang gajah di Taman Safari Indonesia. Hewan apa yang dirawat dan dilatih Pak Heri? Pak Heri merawat dan melatih gajah. Umur berapa hewan itu atau gajah itu? Umur 12 tahun. Bagaimana Pak Heri merawat hewan itu? Pak Heri merawat hewan itu dengan penuh kasih sayang dan menganggapnya seperti anggota keluarganya sendiri. Pekerjaan Pak Heri itu bukan pekerjaan yang mudah karena bisa saja sewaktu-waktu Mary mengamuk dan bisa mengancam keselamatan nyawanya Pak Heri. Jadi jika kita mempunyai hewan peliharaan, kita harus merawatnya dengan penuh kasih sayang agar hewan tersebut juga tumbuh dengan baik, tumbuh dengan sehat, dan tidak bersikap kasar kepada diri kita. Halaman 148. Ayo belajar, perhatikan baik-baik ya kak. Beberapa jenis hewan dapat dilatih oleh manusia. Hewan-hewan tersebut antara lain gajah, harimau, singa, anjing, lumba-lumba, dan anjing laut. Hewan-hewan tersebut dapat melakukan berbagai atraksi yang sangat mengagumkan penonton. Misalnya, meloncati api, bermain bola, bahkan berhitung. Hewan-hewan tersebut biasanya dipertunjukkan dalam atraksi sirkus.
Sebelum bisa melakukan berbagai kegiatan yang diminta manusia, hewan-hewan tersebut dilatih. Pelatih hewan itu disebut pawang. Para pawang juga merawat hewan-hewan tersebut dengan kasih sayang. Tidak hanya dilatih, tetapi hewan-hewan tersebut juga dirawat, dimandikan, dan diberi makan secara teratur. Keberhasilan suatu pertunjukan sirkus tidak hanya berkat kerja keras pawang saja. Dalam merawat hewan-hewan atraksi juga diperlukan pekerja lain selain pawang. Misalnya, petugas yang membersihkan kandang, petugas yang menyediakan makanan, dokter yang merawat kesehatan hewan, petugas yang menyiapkan perlengkapan untuk atraksi, dan petugas yang mengatur penonton. Jika semua orang melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, maka pertunjukan sirkus akan berlangsung baik. Nah, di sini di dalam cerita ini semua orang melakukan tugas dan perannya masing-masing. Jika tugas dan tanggung jawab yang kita punya kita kerjakan dengan baik, maka segala pekerjaan pun akan berjalan dengan baik. Halaman 149. Gajah yang baik hati. Di suatu hutan, hiduplah seekor gajah. Tubuhnya tinggi, besar, dan gemuk. Belalainya panjang dan kuat. Ia juga memiliki sepasang gading yang besar dan kokoh. Gajah itu sangat baik hati. Ia selalu memberikan makanan kepada binatang-binatang yang kelaparan. Ia pun selalu memberikan pertolongan kepada mereka yang kesulitan, baik binatang besar maupun binatang kecil. Pada suatu hari, gajah mengadakan perjalanan yang sangat jauh. Ia berkeliling hutan dan bertemu dengan harimau yang sedang kesakitan karena tertimpa pohon yang roboh. "Gajah, gajah, tolong aku," kata harimau sambil menahan sakit. Mendengar rintihan harimau, gajah langsung mendatangi asal suara. Gajah langsung mengangkat pohon yang mengimpit tubuh harimau dengan belalainya. Nah, dari dongeng di sini, gajah memiliki sifat yang baik hati, suka menolong. Jadi kita kalau sesama manusia harus saling menolong, kepada teman harus saling menolong, kepada binatang pun kita harus saling menolong. Tetapi jika binatang itu berbahaya untuk diri kita, alangkah baiknya kita memanggil orang tua atau orang dewasa yang berada di sekitar kita agar tidak membahayakan diri kita sendiri. Halaman 152. Rekreasi ke kebun binatang. Hari Sabtu, aku dan adikku libur sekolah. Ayah pun libur bekerja. Ayah mengajak kami berekreasi ke kebun binatang pada hari itu. Aku dan adik sangat senang karena kami belum pernah pergi ke kebun binatang. Hari Sabtu pagi, aku dan adik sudah bangun. Ibu pun telah menyiapkan bekal. Pukul 7 pagi, kami berangkat menuju kebun binatang. Selama perjalanan, aku dan adikku sangat senang. Kami bernyanyi-nyanyi dalam kendaraan. Halaman 153. 1 jam kemudian, kami sampai di kebun binatang. Ayah antri di loket untuk membeli tiket masuk ke dalam kebun binatang. Aku melihat sudah mulai banyak orang yang mengantri membeli tiket. Setelah membeli tiket, kami masuk ke dalam kebun binatang. Di dalam kami melihat berbagai jenis binatang yang ditempatkan sesuai kelompoknya. Ada kelompok binatang buas yang ditempatkan dalam kandang yang kokoh, seperti harimau, singa, dan beruang. Ada juga kelompok burung, kelompok primata, dan kelompok ular yang ditempatkan terpisah. Di kebun binatang, kami juga melihat atraksi berbagai hewan, seperti gajah dan monyet. Kami juga menunggangi beberapa jenis hewan, seperti gajah, unta, dan kuda. Di kebun binatang, setiap hewan dijaga dan dirawat dengan baik. Setiap hewan diberi makan dan minum dengan
jenis dan jumlah makanan yang sesuai. Kandang dibersihkan setiap hari. Hewan-hewan pun dibersihkan secara rutin. Hewan yang sakit diobati sampai sembuh. Banyak manfaat yang aku dapatkan dengan mengunjungi kebun binatang. Selain menambah pengetahuanku tentang berbagai jenis hewan, dengan mengunjungi kebun binatang, aku jadi lebih sayang kepada hewan. Nah, di sini ada berbagai jenis hewan yang ada di kebun binatang. Ada hewan gajah, harimau, singa, beruang. Ada jenis burung, kuda, dan unta. Kita wajib menyayangi hewan-hewan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jika hewan tersebut membahayakan untuk diri kita, alangkah baiknya jangan didekati atau dipelihara di rumah ya Kak. Halaman 154. Saat berada di kebun binatang, pengunjung bisa mengajukan beberapa pertanyaan kepada petugas berkaitan dengan kebun binatang. Berikut adalah contoh daftar pertanyaan yang bisa diajukan. 1. Sejak kapan kebun binatang ini berdiri? 2. Apa tugas Bapak di kebun binatang ini? 3. Binatang apa saja yang ada di sini? 4. Adakah binatang langka yang dipelihara di sini? 5. Bagaimana perawatan hewan-hewan yang ada di sini? Nah, di dalam wacana ini berisi tentang beberapa pertanyaan jika kakak ingin melakukan wawancara kepada petugas kebun binatang. Lanjut, ayo belajar. Di kebun binatang, banyak orang yang bekerja dengan peran dan tugasnya masing-masing. Ada yang bertugas di bagian karcis, ada yang bertugas memberi makan hewan, ada yang bertugas menjaga kebersihan kandang, ada yang bertugas menjadi pemandu, dan masih banyak lagi. Demikian juga di lingkungan masyarakat, terdapat orang-orang dengan berbagai peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan peran akan menjadikan sebuah kehidupan yang serasi jika bekerja sama. Lingkungan menjadi bersih karena ada yang berperan sebagai petugas kebersihan di lingkungan RT atau RW. Lingkungan menjadi aman karena ada yang berperan sebagai hansip atau penjaga keamanan. Anak-anak menjadi pintar karena ada yang berperan membimbing dan mengajar, yaitu guru. Nah, jadi setiap orang mempunyai peran dan tugasnya masing-masing. Jika seseorang melakukan peran dan tugasnya masing-masing, maka pekerjaan akan berjalan dengan baik dan pekerjaan pun akan cepat selesai. Cukup sekian pembelajaran tematik hari ini. Jangan lupa dipelajari lagi ya Kak. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.